Oke, kita akan bedah satu topik penting dari sebuah buku teks pendidikan Islam. Topik ini seputar pergaulan bebas dan zina. Kita akan coba pahami kenapa sih ada larangan ini dan apa hubungannya dengan menjaga martabat kita sebagai manusia. Nah, untuk mulai, coba kita lihat dua gambar yang kontras banget ini. Keduanya diambil langsung dari materi sumbernya. Di satu sisi kita lihat ada ikatan suci yang sakral dan dirayakan. Di sisi lain, ada sebuah momen yang digambarkan sebagai aib. Perbedaan yang mencolok ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini. Biar pembahasannya lebih terstruktur, kita akan bagi jadi 5 bagian. Anggap aja ini peta jalan kita untuk memahami topik ini secara mendalam, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan lihat bagaimana larangan inti ini disajikan dalam teksnya yang ternyata lebih dari sekedar perintah biasa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa ya redaksinya itu jangan dekati, bukan sekedar jangan lakukan? Pertanyaan ini penting banget, karena langsung menggeser fokus kita. Bukan cuma soal perbuatannya, tapi juga tentang semua hal yang bisa mengarah ke sana. Untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita lihat langsung ke landasan dalilnya. Gimana sih sebenarnya larangan ini dijelaskan dalam kitab suci? Ini dia ayatnya, surat Al-Isra ayat 32. Di sini dibilang dengan sangat jelas, janganlah kamu mendekati zina. Jadi bukan cuma perbuatannya yang dilarang, mendekatinya saja sudah tidak boleh. Ayat ini juga menyebutnya sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang menarik adalah waktu buku teks ini membedahnya kata per kata. Lihat deh frasa pertama, wala taqrobu, artinya dan janganlah kamu mendekati. Ini mempertegas kalau perintahnya itu bersifat preventif alias pencegahan. Fokusnya bukan cuma pada hukuman di akhir. Jadi poin utamanya apa? Pesannya jelas banget, ini adalah pendekatan preventif. Larangannya nggak cuma berlaku untuk perbuatan zinanya, tapi juga untuk semua jalan, semua perilaku yang berpotensi membawa seseorang ke arah sana. Oke, larangannya sudah jelas. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya definisi zina itu sendiri menurut teks ini? Dan apa aja jenis-jenisnya? Teks ini ngasih definisi yang cukup lugas. Zina itu adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang gak terikat oleh pernikahan yang sah secara agama. Nah, ternyata ada klasifikasinya. Teks ini membedakan 2 jenis zina. Pertama, ghairu muhson. Ini buat mereka yang belum pernah menikah sama sekali. Kedua, muhson. Ini buat orang yang sedang atau sudah pernah menikah. Pembedaan ini penting karena nanti konsekuensi hukumannya juga berbeda. Ngomongin soal konsekuensi, buku teks ini menguraikannya secara sistematis. Dampak negatif dari perbuatan ini dibagi menjadi 2 kategori besar. Pertama, kita lihat dulu dampak di dunia. Menurut teks ini, perbuatan zina itu bisa menghilangkan wibawa dan kehormatan seseorang, menyebabkan kefakiran atau kemiskinan, dan bahkan disebut bisa memperpendek umur. Lalu ada juga konsekuensi yang digambarkan untuk kehidupan setelah mati, yaitu di akhirat. Dikatakan bahwa perbuatan ini akan mendatangkan murka Tuhan, menyebabkan hisab atau perhitungan amal yang buruk, dan pada akhirnya akan mendapat siksa yang pedih. Oke, setelah kita tahu larangan dan konsekuensinya, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih hikmah di balik ini semua? Ternyata aturan-aturan ini ada tujuannya, yaitu untuk melindungi, bukan cuma individu, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ingatkan tadi konsep mendekati zina? Nah, teks ini ngasih contoh-contoh yang relevan dengan zaman sekarang. Misalnya pacaran yang tanpa batas, berduaan di tempat yang sepi, nonton atau melihat konten yang merangsang syahwat, sampai cara berpakaian. Gambar dari buku teks ini seakan mau bilang kalau larangan ini masih sangat relevan. Konsumsi media digital yang nggak difilter di dalam keluarga misalnya, dianggap bisa jadi salah satu jalan yang membuka pintu ke arah perbuatan zina. Nah, ini dia. Poin krusialnya adalah, larangan ini bukan cuma soal moralitas individu. Tujuannya jauh lebih besar, yaitu untuk menjaga fondasi dasar masyarakat, struktur keluarga yang jelas dan stabil. Kalau nasab rusak, kepercayaan hilang, maka fondasi untuk generasi berikutnya juga akan goyah. Sebagai penutup, ada sebuah kisah yang sangat kuat dari materi ini. Kisah ini seakan membingkai ulang seluruh pembahasan kita, dari yang tadinya cuma soal aturan dan larangan, menjadi soal empati. Jadi, ceritanya ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi Muhammad dan belak-belakan minta izin untuk berzina. Tapi, Nabi tidak langsung marah atau menghardik. Beliau justru bertanya dengan lembut, "Apakah kamu rela jika perbuatan itu menimpa ibumu, atau putrimu, atau saudarimu?"
Hasilnya luar biasa. Ajakan untuk berempati itu ternyata jauh lebih powerful dari ancaman hukuman manapun. Setelah dialog itu, hasrat buruk pemuda itu langsung hilang dan dia nggak pernah lagi berpikir untuk melakukannya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita di akhir pembahasan. Apakah dengan membingkai sebuah pilihan moral lewat kacamata empati bukan cuma larangan, cara kita memahaminya bisa jadi lebih dalam? Teks ini seolah ingin menunjukkan bahwa cara paling mendalam untuk memahami sebuah aturan adalah dengan mencoba merasakan dampaknya pada orang lain.